Qala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu nahnu utawi kita ila qalilin maring perkara kang kidik minal adabi saking adab iku ahwaju luwe butuh minna ketimbang kita ila kasirin maring perkara kang akeh minal ilmi saking ilmu. Ini Ibnu Mubarak, ini Abdullah bin Mubarak nama lengkapnya. Bapak Mubarak tadi, bapaknya tadi yang saya ceritakan tadi itu. Jadi jangan khawatir, jenengan kita ini yang wajah-wajahnya pas-pasan itu, insya Allah kalau adabnya bagus juga bismillah lah insya Allah. Istri kita soleha, cantik-cantik, penting adabnya itu juga bagus. Wakilan den dawake li imamina duwe imam kita kedua imam kita Asy-Syafi'i nyata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kaifa iku kaya apa syahwatuka utawi kepinginan sira lil adabi maring adab faqala mongko dawuh sapa Imam Syafi'i krungu sapa ingsun bil harfi kelawan sak huruf krungu sapa ingsun bil harfi kelawan sak huruf minhu saking adab fatawadda mongko demen apa aqdoi pira-pira anggota ingsun Innalaha sedune iku kedue Allah ya Karim innalaha sedune iku kedue aqdoi isma'an pira-pira pendengaran tatanaam kang rasa enak apa aqdoi tatanaam kang rasa enak apa aqdoi bihi kelawan harf wakilan den dawake lahu maring Asy-Syafi'i wa kaifa inku kaya apa tolabuka utawi olehe golek sira sapa sira lahu maring adab qala dawuh sapa Imam Syafi'i kala dawuh kaifa tolabuka iku tolabul mar'ati kaya oleh golekine wong wadon tolabul mar'ati kaya oleh golekine wong wadon al mudillati kang kelangan kang kehilangan waladaha ing anake mar'ah walaisa lan ora ana iku laha keduwe mar'ah sapa ghairuhu lanange apa sapa ghairuhu liyane walad ini imam kita Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu bercerita. Bahwa Imam Syafi'i itu ditanya, ada yang bertanya pada Imam Syafi'i. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan adab? Dawuhnya Imam Syafi'i itu, saya mendengar satu huruf
orang bercerita terkait adab seseorang, itu badan saya itu bergerak-gerak. Badan saya itu gerak itu saking senengnya. Jadi mendengarkan cerita akhlaknya seseorang yang punya akhlak, baik itu kepada orang tua, kepada temannya, kepada gurunya. Seseorang yang punya akhlak itu bagi Imam Syafi'i itu sampai badannya itu saking mendengar itu kroso nikmat bergerak. Imam Syafi'i itu, orang tuanya Imam Syafi'i yang masyhur masih cerita itu pada waktu di perjalanan di seberang sampai sungai itu melihat delima yang kintir itu, terus diambil karena lapar, diambil dimakan. Jadi buah yang kintir di sungai itu diambil dimakan. Setelah mau makan itu baru sadar, loh ini siapa pemiliknya? Akhirnya diturutinya sepanjang sungai itu dan bertanya, oh, bukan saya, sampai pada yang punya pohon rumah itu. Didok-dok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jenengan sinten? Ini Bapak Imam Syafi'i. Saya mohon keikhlasannya terhadap buah yang sudah saya makan ini. Loh, kamu ngambilnya di pohon? Tidak. Saya mengambil buah ini, waktu buah ini apa itu? Hanyut, kintir. Al-kintir. Kintir hanyut. Saya ambil, saya makan. Akhirnya sama yang pemiliknya pohon tadi, dan saya minta keikhlasan jenengan. Iki wis kintir, Pak. Jaluk keikhlasan. Ono saiki dhewe lah. Ono sing kintir, aja iki. Ono buah mangga sing kintir, eman pangan Pak gak digoleki, paling ikhlas paling ngono ikhlas. Ini bapaknya Imam Syafi'i enggak. Orang makan sadar, ini punya siapa? Aku gurung izin, merasa bukan hak saya. Jadi yang makanan apapun yang masuk dalam dirinya bapaknya Imam Syafi'i itu terjaga. Hal perkara kintir yang sejauh itu yang sudah makan minta ikhlasnya. Di rumah, loh, wong iki jadi ini sing di pohon buah tadi, orang ini hanya datang ke rumah saya untuk minta ikhlasnya buah saya yang kintir. Padahal yus nek kintir tapi ini sampai seperti ini. Akhirnya jawabannya pemilik tadi itu, saya nggak ikhlas. Kon, kene. Sama nek ngomong kok ngono gak ikhlas cuma ngene. Apa aku mrene? Ora ngono, aku mah gak mrene. Nek dhewe nah. Ini Bayu sama Syafi'i kejar ora ngono, aku gak mrene. Bos mesti. Ada sing milih sing ngomong, aku tak ikhlasno wesan, tapi kok iso wong ikut sampai mrene. Akhirnya ngono, gak tak ikhlasno. Gak iso, gak tak ikhlasno. Nek pengen ikhlas kudu ana syaraté. Bingung, Pak. Aduh, Padus, gebetun. Iki kayak salat mana ya, Pak? Tapi Mas Syafi'i ini, Bapak Imam Syafi'i mboten. Nggih, napa syaratnya? Yang penting kalau dapat ikhlasnya. Jenengan harus nikah dengan anak saya. Nggih. Sam jenengan piye? Enggak kudu mari ngono, nek nikah, wih payu, Pak. Masya Allah. Iku beda nih. Nggih. Loh, teman, nggih mantep, penting jenengan ikhlas. Katanya bapaknya Imam Syafi'i itu. Yang penting jenengan ikhlas. Anakku iki, anakku iki buta, tuli, gak duwe tangan, gak duwe sikil. Sampeyan ngono. Wis mlayu bareng kuwi. Dia ngono, Pak. Nah, itu ngono. Anakku iki buta, tuli, terus apa bisu ya? Bisu. Wis, ya mung diomong wis buta, tuli, bisu mlayu sampean bareng kan. Ae dhewe aja wis dhewe lah. Wis mari pertama wis aku lapo getun mrene. Kayak nggih pun wis sareng nggih kula ikhlas. Nah, aku ngene ikhlas ngono nggih ikhlas. Wis tak nikahno. Yes, gak jomblo maneh aku, Pak. Diomong ngono wis kepengin mlayu, Pak. Wis gak ikhlas gak apa-apa wis. Tapi Imam Syafi'i dawuh, nggih. Tetep nggih. Sing penting diikhlasno.
kalau sudah pegang tugu itu, selama hidupnya beliau Bapak Imam Syafi'i pasti sangat menjaga apapun bentuknya barang yang masuk dalam tubuhnya itu halal. Nah, wis di ngonokno, ditawari kudu ikhlas kudu Nabi ambek anake sing kok seperti itu. Nah, orang tuanya yang tuan rumah ini yang punya buah tadi itu pikir orang seperti ini adalah yang cocok dengan anak saya. Istilahnya waduh nang kali kintir sampai digoreng hanya untuk ikhlas. Begitu dia menjaga dirinya. Sampai ngomong nggih, akhirnya ya sing tuan rumah iku alhamdulillah bener ki calon mantuku. Akhirnya pinar nang omah dicelukno anake. Anake metu kan ya khidbah kan gak apa-apa, Pak. Anake metu itu lengkap, Pak. Mboten buta, nggih mboten tuli, ya iso ngomong plus ayu. Wis mari iku nek mung semain drawodek langsung sowan. Alhamdulillah. Muga-muga ana buah kintir maneh, tak lakone bojo loro, ndak tanduk nek dhewe, Pak. Beliau ya. Tapi sak goreng ketemune dhewe wis mlayu san. Diome anakku iku buta. Bisu gak tuli melayu, Pak. Goro-goro mek drimo kenten ya ikhlas tok ae ditawari ngene, Pak. Wis gak ikhlasan. Ya Allah, makanya adab itu perlu dipupuk terus. Itu saking jogone anak iki. Makanya Imam Syafi'i akhirnya menikah. Maksudnya dijelaskan aja detail. Anakku iki gak tau metu kamar, gak tau motone itu buta itu gak nonton maksiat. Pendengarnya tuli itu maksudnya gak ngeruh maksiat. Ucapan itu juga ucapan sekangguh ngaji tok. Akhirnya nikah, lahirnya Imam Syafi'i dari orang tua yang menjaga apapun yang masuk dalam tubuhnya itu adalah barang yang halal, jangan sampai barang yang haram. Dengan ibu seperti itu, Imam Syafi'i lahir. Nah ini loh, gen nih. Dari orang tua seperti itu, ya Abdul Mubarak tadi seperti itu, walaupun posisinya beliau tapi kejujurannya, walaupun welek, tapi ini Bapak Imam Syafi'i ganteng, nggak beda. Itu tapi melahirkan Imam Syafi'i yang umur berapa? Sudah itu menceritakan Abu Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i menjelaskan saat ditanya apa yang menjadi terkait dengan saat mendengar adab, cerita-cerita berhubungan dengan adab. Jawabannya, tubuh saya itu akan bergetar saking nikmatnya. Gitu, Pak. Saking nikmatnya. Ya bodoh gini lah. Namun jeneng kopi gak ada gula ini ya, diombe. Ini alhamdulillah nikmati. Kan kayak goyang, Pak. Coba ngombe kopi, gak ngomong gak mungkin ya, ngomong. Lah ngombe kopi gini. Ini gak mungkin, Pak. Gak lego, Pak, mesti gak lego. Nah, bentuknya saking pasti gambarannya saking nikmatnya dengan bergetar itu. Ya seperti saya tunjukkan, saya minum kopi itu kayak sekadung nikmat. Oh mari dino gak ngombe kopi. Sesuk mulai poso ya. Mulai poso. Buka itu kalau gak kopi ya rada gak menarik, Pak. Baru mari tarawih pas ngaji ngopi itu rasanya selama sehari mesti rasa wah saking nikmatnya awak itu enak rek, wis ngrokok wis ngelinting ngene buka iku gak Joko iwak dhisik ngombe langsung ngerokok. Iso ngerokok, ngene sing ngerokok. Sing gak seneng ngerokok ya wis gak ora nikmati ngerokok. Tapi ini menunjukkan bahwa maksudnya gambarannya Imam Syafi'i itu saat mendengar cerita terkait dengan orang yang punya akhlak yang baik, tubuh saya itu akan bergetar saking nikmati, saking senenge mendengarkan ono cerita adab itu. Itu gambarannya seperti ini. Dan ditanyakan pada beliau juga, bagaimana jenengan kalau ingin mencari adab, belajar adab, belajar akhlak,
apa yang jenengan lakukan? Ada yang bertanya gitu Imam Syafi'i. Jawaban Imam Syafi'i, saya akan melakukan sebagaimana perempuan, seorang ibu mencari anak satu-satunya. Jadi kehilangan anak satu-satunya. Dia dua anak siji tok. Kehilangan anak satu-satunya. Gambarannya itu kalau ada perempuan, digambarkan Imam Syafi'i, saya itu mencari dan belajar adab itu sebagaimana gambarannya itu seorang ibu kehilangan anak satu-satunya. Ibu dua anak siji tok ilang goleki. Kadang-kadang kalau anak satu-satunya dua anak ini satu-satunya, bayangkan aja saat di rumah anak itu dulen terus goleki ibuke. Anakku ndi anakku? Padahal dulen, iku wis goleki anakku. Boh, takut nang tanggane, mboten ngertos. Mau ten mriko, iku wis bingung kaya apa seorang ibu. Gambaran Mas Ayu seperti itu. Aku belajar belajar untuk adab itu sebagaimana semangate ibu yang kehilangan mencari anaknya. Yaiku aku mencari belajar adab kok kudu sampai aku iso belajar terus untuk adabiyah itu, terus belajar untuk sampai aku punya adab yang baik. Itu Imam Syafi'i yang termasuk salah satu madzhabul arba'ah yang alimnya seperti itu. Beliau juga masih dalam sampai titik seperti itu juga belajar terkait akhlak dan adabiyah. Adabiyah itu umum gitu, jenenge adabiyah. Makanya adab itu bisa baik itu dengan tetangga, dengan kiai, dengan teman, semuanya itu perlu kita belajari terus, kita pupuk sampai itu menyatu menjadi motorik yang memang itu alamiah dan hati kita itu memang tulus, tidak dipaksakan. Itu butuh proses pembelajaran terus menjadi karakter sendiri. Wa qala tadawu sapa ba'duhum setengahne ulama. At-tauhidu utawi tauhid. At-tauhidu utawi tauhid iku yujibu netepake apa tauhid? Iku yujibu netepake apa tauhid? Al-imana ing iman. Faman mongko utawi sapa wonge? Faman mongko utawi sapa wonge la imana kang ora ana iman iku maujud. La imana kang ora ana iman iku maujud lahu keduwe man. La tauhida ora ana tauhid iku maujud lahu keduwe man. La tauhida ora ana tauhid iku maujud lahu keduwe man. Wal imanu utawi iman iku yujibu netepake apa iman asyari'ata ing syariat. Faman mongko utawi sapa wonge la syari'ata kang ora duwe syariat lahu keduwe man, la imana ora ana iman lahu keduwe man, wala tauhida lan ora ana tauhid lahu keduwe man. Wa syariatu ta syariat iku tujibu majibake apa syariat al adaba ing adab. Faman mongko tawi sapa wonge la adaba kang ora duwe adab lahu keduwe man iku la syariata ora ana syariat lahu keduwe man, wala iman lan ora ana iman lahu keduwe man, wala tauhid lan ora tauhid lahu keduwe man. Jadi pentingnya antara adabiyah tauhid itu seperti ilmu kalam, teologi tauhid, dan juga pentingnya syariat. Ini dikatakan kalau seorang yang mempunyai tauhid itu harus mempunyai, itu pasti punya iman. Jadi tidak ada iman kalau tidak ada tauhid. Jadi tauhid kita pertama, tauhid kita percaya bahwa dengan bahasa syahadat kita percaya bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan Allah, terus kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tauhid itu harus ada iman. Setelah kita sudah iman, itu juga harus setelah itu dilanjutkan dengan syariat. Jadi tidak ada syariat
Kalau tidak, seorang yang tidak punya syariat itu berarti juga tidak ada rasa iman di situ. Begitu juga seorang syariat itu juga harus adab. Jadi seseorang nggak duwe adab, iku podo wong sing nggak duwe syariat, otomatis wong sing nggak duwe iman. Ini selalu, kalau tahun kemarin kita ngaji ngaji Arba'in Nawawi, itu agak ada itu loh, masih ingat. Ada cerita saat Kanjeng Nabi di masjid, tiba-tiba ada seorang datang, terus duduk di depan Kanjeng Nabi, duduk berdepatan Kanjeng Nabi, antara sukunya ini berdepatan, terus ditanyai, Kanjeng Nabi, jenengan tahu nggak apa itu iman? Itu loh, di hadis Arba'in Nawawi itu. Iman itu apa? Dijawab Kanjeng Nabi bahwa iman kepada Allah, kepada hari akhir, pada qadar-qadarnya, nah itu rukun iman itu. Terus setelah dijawab Kanjeng Nabi, oleh seseorang laki-laki itu menjawab, soheh, jenengan bener. Ayo ana wong takok bener no. Sing takok Kanjeng Nabi misan. Jadi sahabat kan gumun, ya kan, ada di Arba'in Nawawi itu waktu itu. Ternyata beliau adalah malaikat waktu itu. Yaitu gambarannya terkait dengan iman, Islam, ihsan. Ihsan ini, tasawuf ini, itu adalah juga salah satunya muncul dari adabiyah. Orang yang tasawuf itu adabiyahnya itu terkait dengan Allah, terkait dengan makhluknya, kebijaksanaan teologi juga muncul. Sehingga kalau nggak ada adabiyah, nama orang itu nggak punya syariat. Ahli syariat, wong ahli roh, ilmu fikih, apal, fatul qori, fatul mu'in, tapi gak duwe adab, itu juga dikatakan dia orang yang nggak punya syariat. Dia orang nggak punya syariat itu juga nggak punya keimanan. Nah itu antara iman, syariat, dan juga adab. Waktu di Arba'in Nawawi jelaskan iman, Islam, ihsan, itu sama seperti itu.